mau mengikuti. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu deh. Di sini berapa orang yang sudah pernah menggunakan MATLAB? Saya, Mas. Ya. Berapa orang? Ada yang sudah pernah? Saya pernah, Mas. Untuk apa ya? Kalau boleh tahu, mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya siapa, dari jurusan mana gitu. Digunakan untuk apa? Perkenalkan nama saya Piras Barsidik. Saya dari jurusan Teknik Geofisika. Saya sebelumnya pernah menggunakan MATLAB, Mas. Sebelumnya saya bergerak di pusat data analitis. Jadi saya menggunakannya buat interpretasi data 2D ataupun 3D, Mas. Oke, terima kasih pengalamannya. Kayaknya ini nanti takutnya ini ya, apa, kita menggarami laut ya, yang sudah paham diajari lagi kan. Ya nggak apa-apa. Oke, nanti kita sharing-sharing aja. Mungkin kita karena ada peserta yang ini ya, apa, yang baru dari nol, mungkin kita nanti fokus ke fundamentalnya dulu. Jadi kita benar-benar ajarkan dari nol supaya teman-teman bisa. Nanti nggak tahu, nanti kalau memang bisa mengikuti, kita coba masuk ke yang lebih advance secara bertahap gitu. Gak apa-apa ya Mas ya, kalau ini kan sudah pengalaman. Jadi harus ngajari apa, harus nunggu yang belum dulu ya. Oke. Ini mau saya share screen dulu. Oh, salah share screen. Halo, tes. Oke. Udah masuk ya? Sudah, Mas. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di kelas MATLAB ya. Jadi sebelumnya saya juga sangat senang sekali ketemu sama teman-teman semua. Ini kelas pertama saya untuk ngajar di kelas kerjasama. Jadi kenapa saya senang, karena di sini teman-teman bisa meluangkan waktu akhir pekannya ya. Meluangkan waktu akhir pekannya bukan malah digunakan untuk main, tapi justru digunakan untuk belajar bersama di sini. Nah, jadi saya senang sekali di antara para pembelajar seperti teman-teman. Jadi semoga saja kita bisa menyerap ilmunya ya, kita bisa diskusi, bisa sharing-sharing lebih banyak terkait ini. Gitu. Oke, karena nggak usah berlama-lama, mungkin saya mau lebih cepat lagi, mau tanya dari teman-teman di sini yang sudah hadir, bisa dijawab di chat dari jurusan mana aja dan tahun apa, angkatan berapa gitu. Bisa dijawab di chat aja. Silakan. Oke. Oh, ternyata bermacam-macam ya, mulai dari geomatika, geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, sama teknik metalurgi. Oke. Nanti sebenarnya konsepnya MATLAB ini bisa applicable di mana saja ya, nggak hanya teman-teman dari jurusan tertentu, tapi semua jurusan sebenarnya bisa menggunakan. Lebih detailnya seperti apa, kita lanjut masuk ke materi aja.
Oke, jadi yang pertama kita siang ini bakal membahas apa, nanti dilihat saja ya dari teman-teman. Kalau memang masih bisa mengikuti, kita nanti bahas keseluruhan. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa potong di tengah-tengah, nggak masalah. Jadi kita fleksibel aja. Oh ya, sebelumnya ini kan apa ya? Kemarin kesepakatannya adalah dari teman-teman BEM FTM itu jadwal untuk pertemuan itu disepakati antara tentor dan peserta. Nah, kira-kira bagusnya jadwalnya seperti apa ya teman-teman ya? Apa mau malam atau seperti apa kira-kira? Mungkin bisa siang, Mas. Siang setiap di hari apa aja ya? Nanti ya kan kita jatahnya 4 kali pertemuan nih. Ya mungkin di Sabtu atau Minggu, Mas. Oh, ambil akhir pekannya gitu. Iya mungkin, Mas. Soalnya waktu perkuliahan cuma sampai Jumat saja, Mas. Oke, ada yang usul ini ya, apa namanya? Sabtu Minggu siang. Ada yang usul Minggu malam. Nah, mungkin karena mungkin ini ya takutnya eh, mengganggu ini waktunya teman-teman. Kalau saya rasa kalau dari saya sendiri biasanya sih ngajarnya dari di hari Sabtu Minggu malam jam 7 sampai jam 9 begitu. Kalau dari saya biasanya seperti itu. Cuman kalau dari teman-teman kira-kira seperti apa? Apa mau dibuat di kalau weekday teman-teman kira-kira mau nggak ya? Minta tolong pendapatnya teman-teman. Halo Mas, mungkin kalau weekday karena jurusannya beda-beda agak susah nentuin jadwalnya ya. Iya, kalau weekday malam gitu bisa nggak ya? Oke, weekday malam ya. Nanti mungkin ini aja ya, apa namanya? Jadwal weekday-nya kita akan coba janjian di grup aja dulu. Eh, daripada mungkin di sini agak lama, kita bisa lebih efektif nanti di grup aja lah. Apa wis? Setelah pertemuan ini nanti kita bahas bersama gitu aja. Oke, supaya nggak menyita waktu yang cukup lama, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi di siang hari ini kita bakal bahas yang pertama introduction to MATLAB. Jadi buat teman-teman yang belum kenal sama sekali apa itu MATLAB, kita akan bahas di sini. Kemudian dari basic operation ya, operasi operasi dasar, bilangan dan variabel, kemudian dan matriks begitu. Oke. Ini oke. Jadi di perkenalan terhadap MATLAB ya, introduction to MATLAB. Ada apa itu MATLAB, cara menginstalnya, user interface, dasar command window dan syntax command window. Nah, di sini di antara teman-teman siapa saja yang masih belum menginstal bisa langsung kirim ke chat. Adakah yang masih belum menginstal MATLAB? Sudah semua ya teman-teman ya? Sudah. Mbak Faiza ini sudah apa belum? Sudah semua ya? Rata-rata sudah. Oke. Oke, siap. Oke.
karena mayoritas sudah menginstal ya, nanti kita mungkin agak percepat di sana. Oke, jadi apa itu MATLAB ya? Mungkin teman-teman di antara yang ada di sini masih ada yang belum mengenal apa itu MATLAB gitu kan. Jadi MATLAB itu sebenarnya adalah aplikasi sekaligus dia itu membawa sebuah bahasa pemrograman sendiri ya. Jadi dia itu awalnya ceritanya adalah dari sebuah dosen di luar negeri sana. Itu ada yang saat itu di tahun 1970-an atau sekitar 1980-an awal ya, itu melakukan sebuah pengajaran kepada mahasiswanya. Jadi dia sedang mengajar sistem persamaan linear sebenarnya. Jadi kalau di sistem persamaan linear kan tentunya banyak sekali bisa melibatkan matriks gitu kan. Jadi dari situ dia karena merasa tidak terlalu nyaman dengan bahasa pemrograman yang ada, akhirnya dia menciptakan sebuah program atau yang dikenal sebagai MATLAB ini. Jadi dari situ dia mencetuskan sebuah program ini yang digunakan dispesialisasikan untuk operasi matriks ya sebenarnya. Jadi akhirnya di sana program tersebut menjadi populer lama-kelamaan dan akhirnya dikembangkan hingga sampai saat ini, kira-kira lebih dari 20 tahun lamanya. Lebih dari 30 tahun ya. Nah, jadi makanya itu MATLAB atau Matrix Laboratory dia itu softwarenya tertutup ya, tidak open source seperti teman-teman mungkin yang pernah menggunakan Python itu kan open source ya. Kalau di sini MATLAB ini tidak open source, jadi kalau saya rasa enaknya software yang tidak open source seperti ini adalah dari pengembangannya itu sangat dibatasi ya. Sudah ada tim pengembangnya sendiri dari MathWorks, jadi nanti kita itu tidak usah terlalu susah membaca terlalu banyak library karena di masing-masingnya itu sudah jelas gitu. Jadi nggak harus nyari satu-satu begitu kira-kira. Nah kemudian MATLAB juga terkenal akan kelebihannya di dalam pembuatan grafik dan visualisasi data yang sangat bagus. Nah jadi kalau teman-teman misalnya nantinya mengerjakan skripsi atau tugas akhir, nah pembuatan grafik dan visualisasi data MATLAB ini sangat cocok digunakan untuk pengerjaan tersebut. Karena nanti ketika teman-teman masuk ke materi ini ya, visualisasi data, teman-teman akan mengerti kira-kira kenapa dari MATLAB ini grafiknya sangat bagus sehingga bisa dimasukkan dalam istilahnya standar untuk publikasi atau jurnal gitu. Jadi bisa bagus sekali digunakan untuk tugas akhir kayak gitu. Dan sisanya adalah MATLAB ini sangat populer digunakan di dalam bidang-bidang industri maupun keteknikan, terutama digunakan untuk komputasi numerik dan analisis data seperti itu. Jadi mencakup dari teman-teman misalnya teknik elektro digunakan untuk mensimulasikan sistem elektronik, teman-teman teknik mesin seperti saya yang mensimulasikan sistem mekanik, lalu teman-teman geomatika yang digunakan untuk plotting GPS misalnya, data GPS, kemudian teman-teman geofisika digunakan untuk pemetaan lapisan batuan atau lain-lain sebagainya. Cuman di sini karena kita kelasnya fundamental dulu, jadi kita nanti cuman sekedar melihat saja dulu kira-kira gimana sih bentuk-bentuk proyek dari teman-teman dari berbagai latar belakang itu tadi. Tapi nggak kita bahas secara detail. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak ada? Izin masuk, Mas. Iya, silakan. Mas kemarin kan waktu install MATLAB itu kan ada beberapa pilihan ya. Ada yang apa tuh? Yang pertama itu kan basicnya yang diinstal. Nah itu saya cuma install basic sama satu lagi saya lupa. Itu apakah perlu diinstal semuanya?
Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau nanti ini kan kita bahas ya setelah ini ya menginstal MATLAB-nya ya. Jadi setelah inilah kita bahas. Dijawab di slide setelahnya kayak. Oke. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Jadi ini ada video intro dari MATLAB dulu. Kita tonton aja sebentar. Nggak dengar ya teman-teman ya? Nggak ada suaranya ya? Videonya tidak, ini Mas tidak terlihat. Oke, bentar. Millions of engineers and scientists use MATLAB to analyze the data, develop the algorithms, and create the systems that shape the world around us. At the heart of MATLAB is a high-level programming language that lets engineers and scientists express matrix and array mathematics directly. MATLAB provides a vast library of toolboxes that spans everything from signal and image processing, control systems, wireless communications, and computational finance, to robotics, deep learning and AI, and more. Created specifically for engineers and scientists, MATLAB is designed for the way you think. Easy to learn and use, it lets you express your ideas directly and puts the tools you need at your fingertips. Explore ideas quickly. See results and visualizations right next to the code that produced them. And only MATLAB includes pre-built apps and allows you to easily build your own, for when point and click is the best way to analyze and design. Extend MATLAB with thousands of packages and toolboxes shared on GitHub and elsewhere. Then deploy your work on cloud and enterprise systems, into Simulink, or automatically generate code that runs on embedded devices. From researching the world around us to creating next-generation intelligent systems, millions of engineers and scientists use MATLAB to shape the future. What will you do with MATLAB? Oke, kira-kira seperti itu ya perkenalan dari MATLAB. Penggunaannya sangat beragam, mulai dari yang dijelaskan tadi di dunia science, di dunia engineering maupun dunia finance, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita kan ada yang belum install MATLAB itu sendiri. Jadi cara menginstalnya gimana? Cara menginstalnya adalah teman-teman buka saja link yang sudah dibagikan di Matbox. Itu nanti teman-teman silahkan login, membuat sebuah akun, lalu nanti akan mendapatkan akun trial ya. Trial selama 30 hari lamanya. Nah, nanti installnya seperti apa? Dari sini nanti contohnya ini akun saya, kemudian nanti bisa di-download. Kalau ya teman-teman yang sudah download mungkin tadinya ini ya kalau nginstal itu ada centang-centangnya tentang toolbox dan ekstensinya yang lain-lain. Nah itu sebenarnya nggak usah diinstal semua, disesuaikan nanti sama kebutuhannya teman-teman sendiri. Kenapa? Karena di MATLAB ini kan sangat banyak ya. Kalau kita menginstal semua, takutnya nanti dari laptopnya teman-teman ini nggak kuat begitu. Komputernya teman-teman nggak kuat, akhirnya lebih berat menjalankannya. Tapi sejauh ini sih kayaknya yang diperlukan itu contohnya ya yang sederhana kayak misalnya simbolik toolbox yang nanti selalu kepakai untuk siapapun. Kemudian misalnya kalau teman-teman yang lain butuh mencari persamaan garis itu ya, misalnya regression learner, kemudian curve fitting tools misalnya, itu barangkali diperlukan juga nggak ada salahnya untuk diinstal karena itu cukup dasar ya dan bisa digunakan. Tapi intinya adalah teman-teman nggak usah diinstal semua ketika tidak butuh. Jadi nanti teman-teman silakan install bertahap saja untuk toolbox-nya. Caranya gimana kita bahas nanti.
Oke, sebelum mungkin dari tadi yang Mas Ardani, silakan Mas kalau ada tanggapan terkait yang tadi. Mungkin ini aja Mas, untuk sharing session ini kira-kira yang toolbox ekstensinya apa saja yang perlu diinstal. Oke, di apa ya, di sesi ini mungkin kalau di sesi ini sih enggak, kalau di sesi berikutnya mungkin kayaknya kita perlu yang namanya symbolic math toolbox. Jadi nanti dibuka di MATLAB ya. Nah, saya kasih tahu kok, santai aja. Jadi kita bakal ajarkan secara bertahap, nggak langsung masuk ke sana. Jadi untuk saat ini masih belum perlu install apa-apa, yang penting MATLAB-nya sendiri sudah bisa dijalankan, itu sudah cukup untuk pertemuan pertama. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Oke, kita masuk ya ke user interface dari MATLAB. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi di bagian pertama ini ada menu bar. Menu bar ini isinya adalah icon-icon atau tools yang sekiranya diperlukan untuk dasar memulai MATLAB. Contohnya adalah new script, digunakan untuk membuat script, atau baris kode yang langsung dieksekusi secara berurutan begitu. Kemudian ada live script yang mungkin nanti lebih banyak digunakan untuk debugging ya, untuk membuat sebuah kode dan memperbaikinya karena dia lebih bagus, karena nanti kalau di script itu ada bedanya lah. Kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Cuman nanti kita bakal kenalan sama command window dulu. Kemudian ada misalnya import data di sini mungkin. Nah, jadi di sini ada import data untuk mengimpor data dari file luar ya. Kemudian ada save workspace. Save workspace ini digunakan untuk menyimpan yang sudah tersimpan di workspace. Apa itu workspace? Setelah ini kita bahas. Kemudian ada misalnya di sini yang teman-teman mungkin ada yang perlu simulink. Simulink ini nanti digunakan untuk simulasi ya. Mungkin kalau teman-teman dari kayak yang tadi dijelaskan, teman-teman mechanical engineering atau dari teknik mesin, itu biasanya gunakan untuk simulasi sistem mekanik. Kalau teman-teman elektro ya elektromekanik mungkin. Kemudian di sini yang ketutupan angka 1 ini ada layout, digunakan untuk menata layoutnya MATLAB ya. Jadi nanti kalau teman-teman nggak nyaman dengan layout yang tampilannya seperti ini, silakan diatur di bagian layout seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada add-ons. Di add-ons ini nanti ini yang tadi yang ditanyakan, gimana caranya kalau mau nginstal tambahannya. Karena kita kan sudah terlanjur nginstal yang biasa saja. Nambahnya di add-ons. Jadi nanti diklik di sini, kita bisa mencari banyak sekali toolbox yang sekiranya diperlukan. Misalnya kalau teman-teman geomatika misalnya menggunakan Arduino untuk nyambung sama sensor IMU misalnya, digunakan untuk mencatat akselerasi, kecepatan dan lain-lain. Nah, itu nanti add-on sini nanti silakan dicari toolbox-nya Arduino misalnya kayak gitu. Kemudian di bawahnya ini sebenarnya ada namanya ini ya, current folder path ya, digunakan untuk mana folder yang sedang dibuka di MATLAB. Jadi karakternya MATLAB ini dia itu bakal mengeksekusi program istilahnya yang relevan sama folder yang dibuka. Maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman ya ada datanya itu sedang diimport misalnya. Jadi di command window ini nanti kan isinya code-nya teman-teman ya. Nah, misalnya code-nya adalah misalnya import data dalam kurung gps.sls. Jadi datanya Excel tentang data GPS gitu misalnya. Nah, dari data tersebut filenya itu harus diletakkan di dalam current folder. Jadi kalau teman-teman ganti folder ke yang lain, jadi nanti dia nggak bisa ngimport karena sedang tidak dibuka foldernya begitu. Sampai sini mungkin dari menu dan current folder bisa
Nggak ada ini. Bisa ya berarti ya. Kemudian kita lanjut. Di bawahnya current folder ini ada details ya sebelumnya, sebelum masuk ke workspace. Jadi nanti details ini akan berisikan kira-kira apa ya isinya, kayak bagian dari isi dari file yang sedang kita select di current folder. Jadi mana yang sedang kita pilih, misalnya kayak kita memilih salah satunya adalah code di sini ya, misalnya sebuah script gitu kan, kita sedang buka. Nah, itu nanti detailsnya akan dilihat di sini. Jadi kalau ini di tampilan ini detailsnya ini sedang saya tutup, nggak kelihatan tampilannya kayak gimana gitu. Kemudian workspace, di workspace ini nanti sifatnya untuk memori dari MATLAB itu sendiri. Jadi ketika ada variabel, ada fungsi, ada kayak misalnya data-data yang lain, itu akan tersimpan di workspace kalau nggak kita clear kayak gitu. Kemudian command window ini yang paling luas karena biasanya kita akan melakukan eksekusi perintah ya, membuka Simulink atau mungkin membuat operasi-operasi matematis yang lain, persamaan dan lain-lain, itu nanti di command window. Jadi kira-kira seperti ini. Sampai sini mungkin dari tampilannya MATLAB ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jadi ini tadi ya menu bar. Di menu bar ini juga ada, selain home, juga ada plot dan apps ya. Jadi untuk plots ini nanti seperti teman-teman lihat, dia ada banyak sekali tools yang bisa digunakan di MATLAB, mulai dari plot garis, plot area, grafik batang, grafik scatter, pie chart, histogram, kemudian dan berbagai jenis plotting yang lain. Nanti kita buka di MATLAB secara langsung. Serta menu untuk apps. Nah, di apps ini nanti teman-teman yang tadi ya, yang ditanyakan terkait ekstensi, itu ngaruhnya kemana? Ngaruhnya adalah di sini. Di apps ini nanti teman-teman akan menemukan aplikasi tambahan dari MATLAB ya. Jadi ada program yang sudah dibawa dari masing-masing add-ons tadi akan tampil di sini. Misalnya nanti ada regression learner dan lain sebagainya, kita buka di MATLAB sekarang. Nah, ini tampilan untuk MATLAB ya. Kalau saya sukanya layoutnya seperti ini, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada yang namanya code ya. Jadi ada script di sini, live script lebih tepatnya. Karena mungkin di sini nanti ini nggak terlalu nggak ada sectionnya, jadi di details nggak tampil. Saya coba buka yang lain dulu. Misalnya di sini masih sama. Nah, misalnya di sini ini ada, saya sedang membuka sebuah function di MATLAB. Function ini fungsi untuk trapesium, jadi digunakan untuk menghitung keliling dan luas. Kita buka saja contohnya kayak gimana. Jadi summary-nya adalah trapesium dengan input A, B, dan H. A-nya ini sisi yang atas, B-nya sisi yang bawah, dan H ini ketinggian ini ya, jarak antara dua sisi sejajar itu tadi. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Tampilan untuk details di MATLAB nggak selalu muncul ya. Nanti teman-teman yang muncul itu nanti ya tergantung dari ininya sendiri, filenya. Jadi misalnya kayak di sini ini saya mempunyai file Simulink, model Simulink, jadi model matematika untuk sebuah sistem. Nah, di sini bisa ditampilkan bahwa Simulinknya di detailsnya dimodified
laptopnya komputernya namanya Asus, kemudian di save di dalam Simulink versi 2019B. Kira-kira seperti itu penggunaan untuk details. Kita masuk kembali ke sini. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu teman-teman. Nggak usah malu-malu untuk bertanya. Kemudian tampilan untuk plot. Jadi yang tadi yang saya bilang di bagian plot ini banyak sekali bentuk-bentuk pemetaannya. Jadi mulai dari nanti ini ada grafik stem, ada bar atau grafik batang yang vertikal, kemudian ada bar horizontal. Jadi terus ada bar 3D horizontal, histogram, Pareto chart, kemudian ada scatter 3 dimensi juga ada. Kemudian ada pie chart. Kemudian misalnya teman-teman yang dari kebumian ya, ada geoplot, geoscatter, geobubble, ini masing-masing bisa digunakan sendiri-sendiri. Tapi teman-teman kalau di sini seperti yang dibilang akan ada tulisannya ya. Misalnya ini MATLAB Geographic Plot. Jadi teman-teman harus menginstal dulu add-ons untuk MATLAB Geographic Plots yang ada di add-ons. Kita habis ini setelah ini buka. Nah, kemudian ada juga MATLAB Analytic Plots. Kemudian ada curve fitting misalnya digunakan untuk membuat ini ya, persamaan prediksi untuk persamaan matematis dari sebuah data. Lalu misalnya teman-teman yang lain misalnya ada yang sistem ya, misalnya dari sistem kontrol kayak gitu, kayak saya misalnya ini nanti sering menggunakan DSP System Toolbox kayak gitu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silahkan saja dilihat dari MATLAB-nya sudah ada apa aja di situ yang sudah terinstall. Kemudian di sini juga ada apps yang tadi kalau relevannya sama install add-ons tadi juga selain dari plotnya nambah, add-ons-nya di apps juga nambah. Jadi misalnya ada curve fitting yang digunakan untuk mencari persamaan matematika misalnya. Kita buka dulu tampilannya kayak gimana. Nah, ini jadi nanti misalnya di sini ada data variabel X dan Y, nanti kita dapatkan persamaannya kayak gitu. Nanti kita praktek kok. Tapi enggak hari ini gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang pertanyaan silakan langsung di ini aja ya di open mic langsung ngomong saja Mas, saya ada pertanyaan begitu. Enggak usah takut untuk bertanya. Karena kita nyantai aja, kita belajar bareng-bareng. Oke, kemudian di current folder tadi sudah dijelaskan. Details misalnya ini, nah kayak gini tampilannya kira-kira. Jadi di sini ada file namanya backup.m. Ini kodenya project saya untuk teman saya. Jadi memodelkan fuzzy, sistem yang fuzzy. Jadi di sini ada banyak section. Jadi ada kita dari kode itu banyak sekali bagian-bagian kayak gitu. Nah, kemudian tampilan untuk workspace kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi misalnya ada A ini untuk single value, kemudian ans ini sebuah array gitu kan, sebuah matriks. Kemudian B sebuah nilai saja. X-nya ini sebuah fungsi dan Y-nya ini juga sebuah matriks kayak gitu. Nanti macam-macam tampilannya, ada yang data biasa kayak gini, ada yang structure, dan nanti teman-teman bakal temukan juga di MATLAB. Nah, jadi selain dia berfungsi sebagai penyimpanan, dia juga bisa digunakan untuk mengedit ya, teman-teman. Mengedit data, misalnya di sini kita coba di MATLAB.
misalnya kita definisikan A-nya sebagai 2 gini kan. Nah, jadi nanti ketika kita ketik di sini, di workspace akan muncul seperti ini. Jadi nanti misalnya kita B sama dengan membuat matriks misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya keliru gitu kan, dari A-nya ini salah. Niatnya kita namanya adalah X gitu. Ya sudah, tinggal diklik saja di sini terus di enter. Nah, dia bakal diupdate. Kemudian misalnya nilainya salah. Nilainya salah misalnya. Di sini kita ganti jadi 90 misalnya. Ya sudah, nanti kita bisa atur kayak gini. Nah, jadi nilainya bisa diupdate. Juga bisa dihapus, misalnya 90 ini sudah nggak dipakai, jadi bisa kita delete langsung dari sini. Kayak gitu kira-kira untuk contohnya saja di manage variable di workspace ya. Kemudian kita lanjutkan command window yang tadi sudah dijelaskan, disimulasikan juga jendela untuk eksekusi perintah dan manajemen aplikasi. Jadi kita contohkan saja, misalnya kita memiliki sebuah fungsi gitu kan ya, X sama dengan misalnya 5, 9, 1, 3, 9, 1, 4 gini kan. Kemudian kita ingin plot untuk X, Y, tapi karena Y-nya nggak ada, kita X, B misalnya. Oh, sorry, kebalik, B, X. Jadi nanti sinteksnya adalah plot X, Y ya. Jadi yang disumbu X siapa? Kalau di sini kan B karena dia urut. Kita pengen plotting untuk X merupakan fungsi B misalnya kayak gitu. Kira-kira tampilannya kayak gimana? Kayak gini. Nah, jadi nanti tampilannya muncul seperti ini. Ini salah satu bentuk grafik ya, grafik di MATLAB. Ini grafik garisnya kayak gini contohnya. Kalau memang mau membuat yang lebih bagus, misalnya kayak yang lain, misalnya Y sama dengan 1/X. Misalnya X-nya kita coba yang lebih banyak, misalnya 1 sampai 50 gitu kan. Nah, ini nanti otomatis bisa muncul 1 sampai 50. Kemudian Y-nya itu merupakan X pangkat 2 dibagi 90 ditambah X. Bisa. Nah, tapi kan kita sudah dapatkan Y-nya misalnya, jadi kita sekarang coba plot X, Y. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini untuk grafiknya dari X, Y-nya. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman. Kalau nggak ada, Mas. Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya Aris Muhlisin dari Teknik Geofisika 2001. Saya ingin bertanya, kalau misalnya keluarin figur tadi gimana, Mas? Terima kasih. Ngeluarin figur? Kan setelah kita membuat suatu rumus kan tadi keluar gambarnya. Itu caranya gimana? Itu otomatis. Oh, jadi kalau kita pakai sinteks namanya fungsi plot ya, plot tadi kan digunakan untuk grafik garis sebenarnya. Nah, jadi dari situ nanti grafiknya akan muncul sendiri. Dia bakal pop up kayak gitu. Nah, kalau nggak mau pop up, kita nanti pakai live script kayak gitu. Nanti kita jelaskan di pertemuan kedua.
live script itu kayak gimana. Tapi kayaknya ini geser ya karena PPT ini PPT untuk 3 jam. Jadi takutnya nggak nyampe, jadi kita bakal bahas di pertemuan berikutnya aja. Intinya begitu, kalau memang nggak nutut. Oke. Oke, baik Mas, terima kasih. Oke, sudah terjawab berarti. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian sinteks dasar-dasar penggunaan command window. Jadi tadi kita sudah praktekkan bersama, kode itu harus dituliskan setelah tanda ini ya, lebih besar ini ya. Kenapa? Karena kalau dia sedang tidak ada tandanya seperti ini, maka sebenarnya dia sedang melakukan sebuah proses. Jadi ada sebuah proses yang dilakukan dari MATLAB, misalnya sedang menghitung atau melakukan eksekusi sebuah kode yang sudah disiapkan begitu. Jadi dia sedang melakukan proses, jadi nggak bisa diganggu. Jadi nanti akan dilakukan setelah kode itu selesai dijalankan. Gitu. Kemudian tadi caranya gimana eksekusinya, kita tekan enter untuk setiap barisnya kodenya tadi. Di sini tadi kan kita ngetik ya, tekannya apa? Tekannya tekan enter. Kemudian kalau ada kesalahan, ini enaknya MATLAB. Jadi kita belajarnya itu lebih terarah. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalnya menggunakan Python, di Python itu biasanya dikasih tahu barisnya saja. Tapi kalau di MATLAB kita sampai dijelaskan juga errornya di mana. Inilah enaknya MATLAB. Jadi undefined function or variable clear. Jadi apa ini? Misalnya clear ini kita tidak kenal kan ya. Apa itu clear di MATLAB? Nah, dia jadi nggak mau dia ngerunning dan dia bakal ngasih tahu apa salahnya. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang mirip-mirip ya, ada yang sedikit mirip-mirip relevan sama MATLAB itu sendiri, dia bakal tampilkan di sini. Jadi apa yang kita maksud, misalnya yang dimaksud itu apa namanya? Clear ya kan? Clear ini kan harusnya pakai C-nya C kecil. Nah, dia akan tampilkan saran itu di bawahnya kayak gitu. Karena di sini kan ceritanya MATLAB ini sensitif ya teman-teman ya. Jadi dia sensitif banget sama case. Jadi nyebutnya kan case sensitif, dia huruf besar sama huruf kecil ini berbeda. Tidak dianggap sama dimanapun lokasinya. Jadi teman-teman mungkin yang mungkin biasanya menggunakan program lain yang enggak case sensitif, di MATLAB ini kita harus lebih teliti karena memang dia case sensitif. Jadi misalnya contohnya misalnya kita tadi membuat program, misalnya di sini kita bersihkan dulu. Nah, jadi di sini misalnya kita sedang membuat program untuk X sama dengan 1 sampai 10 gitu kan. Nah, kayak gini. Kemudian Y itu merupakan apa? X besar itu sama dengan 1 ditambah 5 ditambah 1 per X. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nanti ada X sama X besar, ini berbeda ya maknanya. Nah, jadi kayak gini, kemudian misalnya plot X-nya ini yang disumbu X kecil, yang disumbu X sumbu Y adalah X besar. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Ini tampilan untuk grafik fungsi dari 5 ditambah 1 per X. Jadi tampilannya kayak gini, bisa dilihat teman-teman. Di sini tadi kita membuat sebuah programnya itu ada X besar dan X kecil, dan ini dianggap berbeda kayak gitu karena di MATLAB sensitive case kayak gitu kira-kira. Kemudian misalnya kita tadi sudah pernah melakukan coding ya, malah membuat sebuah kode yang sudah dieksekusi. Misalnya kita ingin, karena tadi sudah di-clear, kita masih bisa panggil yang tadi yang lama. Misalnya kita panggil kode yang lain, misalnya di sini Y sama dengan sekian. Nah, kemudian kita plot lagi misalnya X, Y ya bisa.
Atau kita panggil dari kode yang tadi ya. Kan sudah ada plot X, Y, dipanggil lagi, di enter gini. Nanti bakal tampil gambarnya. Nah, ini plot X, Y-nya sudah berubah. Kayak gitu. Kalau mau tanya langsung di di open mic aja, dipotong nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Dasarnya seperti itu. Kemudian ada sinteks-sinteks dasar di command window. Tanda koma di MATLAB ini digunakan untuk memisahkan beberapa pernyataan ya. Jadi persamaan atau pertidaksamaan juga bisa dipisahkan dalam baris yang sama. Kemudian di MATLAB ada semicolon, jadi titik koma mungkin teman-teman yang belajar sih biasanya kan wajib menggunakan titik koma untuk memisahkan baris. Jadi kalau di MATLAB bisa saja digunakan untuk memisahkan baris maupun memisahkan pernyataan. Tapi bedanya sama tanda koma adalah semicolon ini akan digunakan untuk menampilkan nanti kalau dieksekusi kodenya itu tanpa menampilkan output. Jadi nanti bedanya kayak kalau tadi kan kita bikin misalnya ya, misalnya tadi kan X-nya kayak gini. Nah, dia bakal eksekusi ini tampil di sini 1 sampai 10 ya kan. Nah, kalau kita tanpa titik koma tampilannya seperti ini. Kalau kita dengan titik koma misalnya seperti ini, kita kasih titik koma, maka Y-nya sudah dieksekusi tanpa melakukan penampilan. Jadi seperti ini tampilannya. Sudah masuk di workspace tanpa harus menampilkan hasilnya di command window. Sampai sini paham teman-teman? Kalau paham kita lanjut. Jadi di MATLAB juga ada persen digunakan untuk komentar ya, keterangan. Jadi misalnya ini kan kalau kita kasihkan tanda persen di depan sebuah pernyataan, maka nanti di situ akan menjadi sebuah teks yang tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan dalam program. Contohnya ya ini, di atas ini ada ini contoh komentar dan dia sama dengan 2-nya karena dikasih persen maka dia jadi komen. Kemudian CLC ini digunakan untuk membersihkan clear command window kan, CLC. Jadi nanti dari command window akan dibersihkan kayak tadi yang saya contohkan. Kemudian clear ini digunakan untuk menghapus semua variabel yang ada atau semua yang ada disimpan di workspace yang ada di kanan tadi ya. Kalau di jendela saya itu membersihkannya menggunakan clear. Tapi kalau teman-teman mau membersihkannya beberapa saja, nggak usah semuanya. Jadi nanti clear nama variabelnya silakan diketik. Contohnya misalnya ini tadi kan kita sudah masukkan X besar gitu kan. Kita clear X besar. Ya sudah kita clear X besar saja diketik, langsung kita enter. Maka X besarnya hilang. Nah, kemudian ans ini akan otomatis muncul ketika teman-teman melakukan eksekusi persamaan tetapi tidak didefinisikan. Jadi tidak didefinisikan sebagai variabel. Contohnya teman-teman operasi dasar 1 ditambah 2 akan menampilkan ans-nya sama dengan 3. Kemudian help digunakan, ini yang spesial dari MATLAB. Help itu bisa digunakan teman-teman untuk belajar ya. Jadi sangat membantu ketika teman-teman nggak tahu apa fungsi dari function yang ada di MATLAB, fitur-fitur di MATLAB. Contohnya adalah seperti ini. Kita help plot misalnya. Apa itu plot gitu kan? Nah, di sini bakal muncul penjelasannya ya. Plot merupakan linear plot gitu kan. Plot X, Y merupakan bentuk dari ngeplotkan ini ya, vektor X terhadap vektor X, vektor Y terhadap vektor X, di mana dua-duanya ini bisa salah satunya adalah matriks gitu. Kemudian nanti settingnya seperti apa,
ngesetting warna dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya nanti contohnya adalah seperti ini. Penggunaan plotnya misalnya. Nah, kalau kita tadi kan kita ingin bersihkan misalnya. Bersihkan command window kan kita pakai CLC. Nah, kemudian kita misalnya eksekusi sampel code yang ada di plot tadi, tampilannya kayak gimana? Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke operasi number ya. Jadi operasi aritmatika, function dan format output. Jadi di MATLAB operasi aritmatika cukup mudah ya, tandanya sama aja kok. Plus, minus, kemudian ada bintang untuk kali, kemudian pembagiannya nanti ada 2 di teman-teman di sini. Pembagian kanan ini seperti biasa 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian ada pembagian kiri atau left slash ini digunakan pembagian ke arah kiri. Jadi misalnya 3 left slash 15, maka nanti yang dihitung adalah 15 dibagi 3. Kayak gitu. Kemudian ada operasi pangkat seperti biasa tandanya. Dan yang dieksekusi adalah urutannya yang pertama seperti biasa kurung. Jadi tanda kurung akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian negasi. Negasi ini untuk negatif-negatifnya itu. Kemudian pangkat, perpangkatan, kemudian perkalian dan pembagian, dan penjumlahan dan pengurangan. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Izin masuk, Mas. Ya, silakan. Tadi kan yang pas di kita plot yang itu, yang X, koma X besar kan. Nah, tadi kan saya coba di formulanya itu pas di pembagian, saya tidak pakai dotnya. Jadi 1 per X itu error. Nah, pas saya coba 1 dot per X, baru itu berhasil. Itu kira-kira untuk yang dotnya itu maksudnya seperti apa? Pengaruhnya seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nanti itu bisa kita bahas berikutnya. Tapi intinya adalah kenapa ada dotnya? Karena yang sedang dioperasikan itu adalah matriks. Dan yang kalau misalnya kita lakukan pembagian, misalnya nanti kita bahas matriks ya. Tapi kita karena sudah ditanyakan, kita bahas saja contohnya adalah seperti ini. Misalnya A ini merupakan matriks berukuran 2x2. Gini ya. Ini A, kemudian B sama dengan matriksnya misalnya nah, di sini kan kita sudah dapatkan 2 buah matriks ya. Kalau A dikali B, maka ini akan melakukan operasi perkalian matriks. Sampai sini paham ya? Jadi nanti operasi perkalian matriks kan berarti A-nya ini 2 dan 3 ya. 2 nanti dikalikan 2, 3-nya dikalikan negatif 4, nanti ditambahkan kayak gitu kan. Nanti akan diletakkan di sini. Jadi dijumlah kayak gitu. Seperti biasa lah perkalian matriks pada umumnya. Nah, nanti kalau dia tidak diberi titik, maka akan berbeda. A dikali di dot ini ya, dot multiply ya. Nah, tampilannya ini. Terlihat bedanya enggak, teman-teman? Kalau A-nya seperti ini, dikalikan B-nya seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini disebut element wise multiplication. Jadi nanti berlaku ketika yang dikalikan ini sesama matriks ya. Sesama matriks, nanti ketika dikalikan, misalnya 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. 3 dikali 5, 15. Jadi itu bedanya untuk perkalian, bedanya ada dotnya dan tidak ada dotnya, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama.
Maaf Mas, mau tanya lagi. Berarti kalau misalnya kayak operasi aritmatika yang biasa seperti ini, itu tidak perlu pakai dot ya? Tergantung siapa yang dioperasikan. Kalau sesama skalar kayak gini, ini kan satu bilangan ya, skalar ya. Skalar bisa langsung kayak gini. Tapi kalau dia melibatkan matriks yang ada di depan terutama. Contohnya kayak gini. Ini tadi kan kita punya A kayak gini ya. Kalau misalnya kita 3 dikali A, bisa. Karena yang di depan ini skalar. Tapi kalau yang di depan matriks ini problem. Kalau ini di depannya bentuknya kayak gini tadi, ini bisa jadi problem ketika yang misalnya di depan ini bukan sebuah matriks itu. Kalau misalnya di depan itu matriks dan kita kayak tadi ya, mungkin Mas coba ya, bedanya kayak gini tadi, dia akan menjadi problem ketika nyebutnya apa sih? Bentar, aku bingung milih katanya. Akan jadi problem ketika kita ingin mengalihkannya itu tidak sesuai dengan ininya, apa namanya, dimensinya kayak gitu. Jadi misalnya kita, kalau skalar kan, kita kan bisa ya, operasi skalar kali matriks atau skalar kali vektor gitu kan, kalau dulu kita belajar. Nah, tapi kalau kita matriks kali matriks, ini nanti bisa jadi problem gitu di MATLAB. Harusnya nanti misalnya kita ingin tampilkannya adalah elemen wise, jadi masing-masing elemen di posisinya masing-masing yang dikalikan. Tapi kalau kita misalnya tadi kan ini ya, A dikali B sama dengan sekian, tapi B dikali A ini kan berbeda nggak sih? Nah, hasilnya berbeda. Ini A kali B-nya sekian. Misalnya kita bandingkan di sini. Ini A apa? B kali A, ini A kali B. Tapi kalau elemen wise dibolak-balik sama. Karena akan dikalikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Terjawab ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian urutan eksekusi ya. Urutan eksekusi tadi sudah dijelaskan. Dan ini ada math function, jadi yang teman-teman mungkin bakal sering gunakan. Oh ya, sebelumnya ini kalau teman-teman nggak tahu juga gampang sekali nyari penjelasan di MATLAB karena biasanya sudah dibahas. Jadi kita nemu problem apa, maka problem itu biasanya sudah dibahas duluan sama orang-orang di Google. Caranya gimana kita browsing. Misalnya kita ingin mencari gitu kan, elemen wise multiplication MATLAB. Nah, jadi di sini akan dijelaskan apa itu titik bintang di MATLAB gitu kan. Nah, jadi sudah ada help centernya di MATLAB, enaknya itu. Jadi di sini ada misalnya C sama dengan A dikalikan elemen wise multiplication B gitu kan. Jadi nanti ada contohnya juga, multiply to array, jadi bentuk matriks 3 kali 3 akan didapatkan seperti ini, atau mungkin perkalian yang lain semuanya bakal muncul di sini ya teman-teman. Atau mungkin kayak teman-teman misalnya ingin ini ya, nyari misalnya nanti yang lebih advance, misalnya teman-teman bingung sama yang namanya curve fitting gitu kan, fitting MATLAB ini. Jadi nanti di sini bakal muncul. Kadang-kadang dari help center, misalnya kalau untuk yang basic-basic kayak gini, kalau misalnya nggak ada di MATLAB juga bisa dari forumnya yang menjawab kayak gitu. Contohnya kemarin itu how to find minimum value. Ini misalnya
Kayak gini. Oh, ini masih help center karena masih ada. Minimum value covariance. Ini masih sama. Covariance matrix ini masih sama ya. Nanti intinya teman-teman yang penting adalah caranya kita bisa browsing dan tambahkan MATLAB gini aja, nanti dia bakal tampil kok gimana caranya, dan biasanya bakal muncul juga diskusi-diskusi di situ dijawab oleh yang sudah berpengalaman di MATLAB yang lain misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman silakan diamati saja, soalnya kadang-kadang kalau teman-teman nyoba itu yang penting adalah teman-teman bisa memahami makna kodenya. Jadi mereka kadang-kadang nggak memberikan kodenya secara langsung, tapi memberikan pseudocode atau misalnya kode yang sekiranya memiliki logika yang sama. Oke, langsung kita lanjutkan dulu ke ini apa namanya, math function. Jadi di sini ada square root digunakan untuk fungsi akar. Kemudian NT root ini merupakan fungsi akar bilangan real. Misalnya contohnya adalah 80,5 ini kan kalau akar-akarnya kan biasanya jelek kan. Nah, jadi nanti akan ditampilkan fungsi akar bilangan realnya kayak gitu. Kemudian eksponensial E pangkat X itu nggak ada di MATLAB, tapi adanya adalah EXPX. Kemudian untuk mengabsolutkan sebuah nilai tidak menggunakan tanda mutlak-mutlak kayak biasanya, tapi akan menggunakan fungsi abs atau absolute. Lalu untuk len di MATLAB menggunakan log, tapi untuk logaritma basis 10 menggunakan log 10 kayak gitu. Dan faktorial menggunakan faktorial seperti ini. Jadi nggak menggunakan tanda seru. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi kemudian di fungsi-fungsi trigonometri ada bermacam-macam mulai dari sin. Kalau sin dia kan nggak ada hanya ya teman-teman ya. Jadi dia maknanya adalah dalam radian. Lalu untuk dalam bukan ada hanya, ada d-nya. Jadi kalau yang dia nggak ada d-nya, dia bakal dihitung dalam radian. Contohnya adalah sin pi per 2. Tapi kalau yang dalam derajat atau dalam degree dia dikasih D. Jadi sin D sekian kayak gitu. Kemudian sama untuk cos, tan, dan kotangen semuanya sama caranya. Jadi intinya sama, kalau ada D-nya dia degree, kalau nggak ada dia radian. Kemudian ada fungsi rounding. Nah ini yang biasanya dibutuhkan juga. Fungsi rounding, kalau round itu digunakan untuk pembulatan di bilangan bulat terdekat, entah itu di atas, entah itu di bawah. Kalau fix, dia akan menuju ke 0. Jadi kalau dia bilangan positif, pembulatan ke bawah. Kalau dia negatif, pembulatan ke atas. Kayak gitu. Kalau seluruhnya pembulatan ke atas namanya cell. Kalau pembulatan ke bawah namanya floor. Kemudian rim untuk digunakan untuk mencari remain atau sisa pembagian. Misalnya 13 dibagi 5. Sisanya kan dia kan 2, sisa 3. Jadi sisanya ditampilkan di sini. Rem X, Y. Kemudian ada signum function. Signum function ini akan menampilkan nilai 1 untuk bilangan positif, nilai negatif 1 untuk bilangan negatif, dan 0 untuk X sama dengan 0. Kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait math function dari mulai yang pertama tadi sampai rounding. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian formatting di MATLAB ada banyak sekali.
teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan. Defaultnya adalah short, jadi ada 4 angka di belakang koma. Kemudian long ini sampai 15 digit di belakang koma. Short E ini scientific ya, jadi bentuknya 4 digit dikalikan E pangkat plus sekian atau E pangkat sekian-sekian. Nah, E ini maksudnya adalah 10 pangkat. Jadi nanti 1,324 sekian-sekian ini adalah berarti kan 1,324 sekian-sekian dikalikan 10 pangkat 1. 10 pangkat 0 gitu. Atau dikalikan 1. Long E sama saja seperti short tapi dia 15 digit. Short G 5 digit dengan format short atau short E. Long G 15 digit dengan format long apa atau long E gitu. Kemudian short eng ini engineering eksponen kelipatan 3. Jadi nanti dia bakal coba saja teman-teman, caranya adalah nanti kita di slide ini sih. Kemudian nanti format positif berarti format positif negatif, karakter kosong untuk 0. Format bank ini yang mungkin teman-teman dari dunia finance yang biasanya kan ada di currency itu kan ada sen gitu kan, dan dia jumlahnya sampai 100, jadi ada 2 digit di belakang koma. Heksadesimal, kemudian ada rasio untuk bilangan bulat terkecil. Jadi misalnya persamaan yang di atas ini kalau dikonversi menjadi bilangan yang lain, jadi di format yang lain dia bakal sama ya. Ini semuanya sama ceritanya, cuman formatnya saja diubah-ubah di sini dalam contoh ini. Jadi teman-teman bisa lihat bedanya. Nah ini contohnya, kalau misalnya 1/3 gini kan, 1/3 kan 0,333 sekian. Sampai seterusnya gitu kan. Jadi kalau di format long dia akan langsung berubah ketika kita masukkan bilangan yang sama. Kemudian kita ingin mengembalikan ke defaultnya tadi short, jadi nggak usah di format short, tapi format saja sudah cukup karena dia akan kembali ke default. Nah ini sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita coba misalnya suhu temperatur di kota Surabaya 31 derajat Celcius. Hitung temperatur udara di kota tersebut dalam satuan Fahrenheit. Kita masuk ke MATLAB. Silakan teman-teman dicoba ya. Nah, kita mungkin teman-teman saya kasih waktu nyoba dulu aja deh. Kira-kira 10 menit cukup teman-teman. Silakan teman-teman dicoba. Saya kasih waktu 10 menit dulu. Kalau ada yang mau nanya, tanyakan aja ya teman-teman, nggak masalah. Saya standby di sini.
Mas, ini maksudnya konversi aja kan nih? Atau Iya, jadi nanti langsung dipindahkan ke bentuk Fahrenheit-nya. Kira-kira berapa ininya? Berapa nilai suhu kota di Surabaya? oke, jadi ini kan saya sudah buat Mas. Jadi kayak misalnya variabel X-nya itu kan 31 ya. Berarti yang Fahrenheit-nya tuh ya kita rumuskan, Di masukkan share screen aja. konversinya. Oke. Di share screen aja nggak apa-apa. Silakan. Bentar, ini belum di-upload kayaknya. Gimana ya? Bisa share screen nggak ya? Oke. Silakan dijelaskan nggak apa-apa. Masih ini close mic. Mic-nya masih di mute. Oke. Jadi di sini kan tadi yang 31 derajat ya. Nah, 31 derajat kan ini saya definisikan sebagai variabel X saja yang Celsius. Nah, kemudian tadi kan yang untuk rumus konversinya kan dari ini ya, dari yang rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit kan kayak gini ya, bisa sedih juga gitu. Nah, di situ udah saya masukkan aja yang X kali 9/5 plus itu udah dapat. Jadi nanti misalnya untuk yang X-nya bisa diganti-ganti aja kayak mungkin ya bisa dibuat kalau gitu nanti kayaknya tinggal menyesuaikan seperti itu Mas. Oke, sudah benar ya caranya ya. Kita ini aja. Kita bahas dulu aja. Mungkin kalau dari saya tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Nah, kayak gini kira-kira tampilannya. Kalau saya biasanya langsung karena ini ya, kita kan bebas sekali melakukan penulisan variabel seperti apa. Misalnya C ini melambangkan Celsius, F-nya Fahrenheit, langsung saja seperti ini. Jadi kalau di sini saya memasukkannya karena C-nya sebagai Celsius, Fahrenheit-nya ini merupakan fungsi dari Celsius gitu kan. Jadi kita masukkan konversinya itu setiap Celsiusnya. Jadi misalnya nanti C-nya sama dengan kita ubah. Jadi misalnya 28 gini kan, langsung F-nya kita panggil, kita F-nya kalau di sini harus kita update sih kayaknya. Salah ini. F-nya nanti kita ubah misalnya kayak gini. Atau mungkin Celsiusnya kita buat function ya. Buat berbagai macam. Dari misalnya, jadi bentuknya matriks, misalnya kita ingin variasikan kalau suhunya berapa jadi berapa. Gitu kan. Dari misalnya di sini suhu yang normal itu misalnya sampai dari 26 sampai 41 gini kan. Kemudian Fahrenheit-nya ini kita ingin ubah F sama dengan 9/5 atau 9/5 itu kan 1,4 ya teman-teman ya. Kali C tambah 32. Nah, kalau gini tadi kan, ini kan skalar dikali vektor kan. Nah, nanti skalar kali vektor berarti dia nggak usah dikasih dot, nggak masalah. Tapi kalau C dikali 1,4, dia yang jadi masalah, harus dikasih dot kayak gitu, supaya elemen wise. Nah, sekarang kita akhirnya bisa dapatkan kalau dia suhunya 26,
dia akan tampilkan suhunya, outputnya adalah seperti ini. 68, 69,8 dan seterusnya. Jadi misalnya kita ingin lihat ini ya, hubungan dari suhu dari C ke F, kita silakan langsung diplot aja. Kayak gini. Jadi di sini dia tampilannya dia akan mengambil ini ya, apa namanya, angka-angka yang pas, yang genap kayak gini. Jadi nggak selalu pas di ujung grafiknya. Nanti kita waktu belajar tentang grafik kita akan pelajari supaya lebih rapi. Kurang lebih seperti ini. Ini hubungan dari misalnya grafiknya di sini kira-kira 70 derajat itu di 27-an kayak gitu. Kalau misalnya 80 ya di berapa kita langsung tarik saja garisnya. Kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu caranya untuk soal latihan. Kemudian variabel ya kita jelaskan. Jadi untuk aturan penulisan variabel, sintaks variabel. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan langsung ditanyakan saja ya. Barangkali yang tadi ada yang masih Mas bingung. mau tanya. Oh, Mungkin masih ada. jadi mungkin bisa di Suaranya putus-putus, Mas. di MATLAB-nya, Mas. MATLAB tadi. Maaf, koneksi. Suaranya putus-putus. Ini, Mas, jadi misalnya kan di variabel C-nya itu kan data inputnya kan kita misalnya pengen ubah nih, tambah data seperti itu. Mungkin dari C-nya sendiri kita ubah, misalnya jadi mungkin B atau orang, itu kan agak repot ya, misalnya ubah lagi. Nah, bisa enggak misalnya kita ubah C-nya atau misalnya kita masukkanlah variabel Suaranya putus-putus. ya, ubah C-nya tapi F-nya itu langsung aja gitu. Kita enggak usah kayak mungkin saya ketik saja ya. Oke, paham. Jadi intinya adalah nangkep aku tadi. Jadi kita ingin mengubah dari C langsung tiba-tiba nanti F-nya ke update gitu kan. Kita nggak bisa sih kalau kayak gitu, Mas ya. Jadi nanti niatnya kita ini sih harus tetap masukkan inputnya kayak gimana sih. Jadi kayak ini tadi jadi harus dipanggil sekali lagi sih kalau memang mau update untuk F-nya. Jadi untuk overwriting value, untuk menambahkan nilai, kita bisa panggil saja fungsi yang tadi. Tinggal di ini aja. Di atas gini tadi. Kira-kira gitu. Terjawab, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya kita ke variabel ya. Jadi di variabel ini aturan penulisannya seperti apa dan sintaksnya seperti apa. Jadi variabel di MATLAB harus dimulai dengan huruf, nggak bisa dimulai dengan angka. Dia maksimal 63 karakter, jadi nggak usah panjang-panjang. Kemudian variabel dapat mengandung huruf, angka, dan underscore. Jadi nggak bisa dikasih titik, karena nanti kalau titik berarti kita nanti urusan sama structure data. Jadi misalnya ada tabel yang disimpan dalam sebuah structure, ya nanti berarti kita buka strukturnya kayak gitu. Jadi bertahap. Kayak misalnya kalau teman-teman misalnya pernah nyimpen nggak, kayak misalnya ada tabel gitu kan. Tapi tabelnya banyak, terus akhirnya disimpan dalam sebuah structure gitu. Kayak dia disimpan dalam satu tempat yang sama gitu. Jadi akhirnya di situ ada banyak sekali tabel. Nah, kita nanti panggil yang wadahnya dulu, kemudian isinya pakai dot. Gitu. Jadi misalnya wadahnya tadi itu kan data, misalnya namanya eksperimen 1 gitu kan. Kita panggil data GPS-nya berarti x1 titik GPS. Jadi kayak gitu. Jadi makanya di sini variabel tidak bisa mengandung
dot gitu kan. Variabel tidak dapat mengandung simbol ini ya, koma, titik koma dan persen, karena koma dan titik koma digunakan untuk memisahkan ini apa namanya, baris, kemudian persen digunakan untuk komentar. Dia juga case sensitif seperti biasa, MATLAB selalu case sensitif. Dia A tidak sama dengan A besar, juga tidak sama dengan A kecil, juga tidak sama dengan A besar A kecil. Dinamis dan variabel tidak bisa menggunakan fungsi yang sudah ada di MATLAB. Contohnya adalah break, case, catch, class def, dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian selain itu di MATLAB juga ada beberapa nilai-nilai yang spesial ya. Jadi Pi ini sudah didefinisikan 3,1415 sekian-sekian atau aproksimasinya 22/7 seperti biasa. Apps ini nanti akan tergantung dari jenis variabelnya ya. Jadi intinya apps itu adalah nilai terkecil antara dua angka selisihnya, kayak gitu. Dia senilai dengan 2 pangkat negatif 52 atau 2,22 kali 10 pangkat min 16. Lalu infinity dilambangkan dengan INF. Kemudian nanti elemen-elemen untuk bilangan kompleks ya, ada I, J. Jadi nanti I dan J ini akan dilambangkan melambangkan untuk nilai-nilai imajiner itu tadi. Kalau kita punya imajiner kan biasanya bilangan kompleks kan berapa ditambah sekian I gitu kan. Contohnya adalah 0 ditambah 1I itu sama dengan akar negatif 1. Lalu ada juga NaN atau not a number, jadi nanti dia bakal tidak terdefinisi. Misalnya operasinya pembagian 0 gitu, itu kan bukan merupakan sebuah bilangan. Jadi kira-kira seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kemudian sintaks untuk menghapus dan manajemen variabel ya. Jadi clear digunakan untuk menghapus tadi semua variabel. Clear ABC berarti menghapus variabel ABC. Who digunakan untuk menampilkan daftar variabel pada memori. Whos ditampilkan untuk menampilkan daftar detail variabel. Jadi misalnya kita punya X, Y, dan Z, kita ketik whos, maka akan menampilkan seperti ini di command window. Mulai dari nama, ukuran, byte, kelas, atribut, kayak gitu. Ketika kita sudah hapus X-nya, clear X, maka yang muncul adalah untuk whos adalah Y dan Z-nya saja. Kalau kita clear, maka semuanya akan bersih. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, clear dan CLC-nya. Kemudian kita operasi matriks ya. Operasi matriks, kita membuat matriks, sintaks matriks, dan operasi matriks. Jadi di MATLAB berbeda dengan Python. Kalau di Python teman-teman indexing dimulai dari angka 0, tapi kalau di MATLAB kita mulai dengan angka 1. Jadi untuk matriks, misalnya ini matriks A, maka yang di sini adalah kolom pertama, di sini kolom kedua, di sini baris pertama, di sini baris kedua. Kayak gitu. Sampai sini mungkin cukup jelas ya ininya ya, indexingnya. Mungkin bisa dipahami dulu, barangkali lupa. Atau mungkin ada yang mau didiskusikan terkait yang sebelumnya. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Mas, izin bertanya yang sebelumnya, Mas. Ya, silakan. Tolong dibukakan yang di MATLAB-nya, Mas. Oh, MATLAB. Ya, yang mana ya? Nah, yang itu kan tadi ada yang di konversi suhu. Itu kan ada data yang salah. Nah, itu tuh bisa diedit nggak sih, Mas? Misal yang F-nya tadi gitu. Itu tuh salah. Udah itu terus nanti diganti kayak angkanya gitu bisa nggak? Apa harus ngulang nulis lagi dari awal? Bisa diedit dari sini. Kalau mau ngedit yang mananya ya? Kalau ini kan bisa diklik 2 kali,
Yang mana misalnya? Ini yang salah gitu. Gini Nah, misalnya. itu tadi munculin itunya gimana, Mas? Di double klik variabelnya. Yang di workspace-nya? Iya, di workspace. Jadi nanti kalau ini tadi kan sudah tak edit nih, ada yang lompat satu nih jadi 90. Kita ulang plot CF ya. Ini lompat dia. Kalau misal yang di itu, di contoh atasnya itu kan ada F 1,4 dikali C plus 32 kan, Mas? Nah, yang itu. Terus itu tuh salah. Terus mau diganti gitu bisa nggak? Apa harus nulis dari awal? Oh, enggak, kalau yang ini nulis ketik ini. Nggak bisa dianu ini. Soalnya kan nanti kita definisikan nanti langsung masuk ke sini. Ini nanti bukan sebuah fungsi gitu. Jadi nanti cuman perhitungan saja. Jadi nanti hasilnya yang disimpan. Jadi kalau misalnya kita ingin ubah ya, ternyata nilai F ini sama dengan 1,5 dikali C dikurangi 40 gini misalnya ya. Ya sudah. Nanti dia di enter. Jadi nanti dia harus di overwrite dulu. Kayak gitu kalau di sini. Menjawab? Sudah, Mas. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, kemudian kita dalam pembuatan matriks tadi juga sudah dijelaskan sedikit. Jadi di sini dalam MATLAB kita membuat matriks itu datanya ditulis dalam kurung siku ya teman-teman ya. Kurung siku ada misalnya kalau dia tanpa pendefinisian kayak A sama dengan, maka dia akan muncul ANS seperti yang tadi dijelaskan. Kalau ANS itu kalau tidak didefinisikan variabelnya. Kemudian dalam satu baris dipisahkan dengan spasi atau tanda koma. Kalau saya senangannya pakai spasi karena lebih rapi, lebih mudah dibaca. Jadi yang model A ini yang saya suka. Tapi juga bisa kalau teman-teman menggunakan model B. Kemudian untuk membuat baris baru, dipisahkan baris-barisnya, maka diberikan titik koma. Jadi untuk turunnya kayak gini, diberi tanda titik koma. Kemudian untuk akses komponen matriks ya, tadi kan indexing ya, kita mulai masuk ke indexing. Jadi kalau di sini kita punya A yang 1, 2, 3, 4, maka posisi 1,1 adalah di sini. Ujung ya, jelas. Kalau A 1,2 maka berarti dia A baris 1 kolom 2 berarti 1,2. Kalau kita ingin memanggil semua komponen dalam satu baris A1, titik 2, maka kita panggil seluruh barisnya di baris 1 kolom semua. Kalau yang ini adalah akses semua komponen dalam satu kolom. Jadi A baris semua kolom 1. Kayak gitu. Jadi kita coba, mungkin teman-teman silakan dicoba dulu membuat matriks. Misalnya matriks random gitu kan. Silakan dicoba memanggil, kita mungkin latihan ya. Kalau teman-teman silakan dicoba matriksnya kita buat seperti ini. C sama dengan 2, 5, min 4, min 7. Misalnya kayak gini. Kalau teman-teman panggil C21 yang muncul yang mana teman-teman? Ya benar, hasilnya 5. Oke, selanjutnya. Ini, saya off cam. Saya off cam aja ya teman-teman ya. Mungkin biar sekalian ini nanti kan biasanya kalau di record wajahnya muncul di pojokan. Jadi mungkin biar tampilan slide-nya full gitu aja. Mungkin nanti kita kalau
pembahasan yang lain kita baru on cam, nggak masalah. Kalau materi kita off cam. Oke, kita lanjutkan. Nah, di MATLAB, kalau kita case-nya adalah tadi ya, kita membuat sebuah matriks. Kalau kita kan masukkan misalnya dari 1 sampai 100 gitu kan. Kita kan capek kalau kita ngetik manual ya. Jadi gimana caranya untuk membuat matriks di MATLAB? Jadi yang pertama adalah sinteks colon ya. Jadi pakai titik 2. Jadi di sini misalnya kita punya matriks gitu kan. Matriksnya adalah 1 sampai 10. Jadi dengan increment 1. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Jadi sinteksnya adalah awal, lalu interval, lalu akhir. Jadi awal titik 2 interval titik 2 akhir. Jadi di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat matriks yang berbeda, misalnya matriks 2 itu merupakan 1, 2 sampai 10, kemudian bawahnya 24 sampai 20 gitu kan. Jadi kita buat saja yang atas baris pertama adalah 1.21.210. Jadi dari 1 sampai 10 incrementnya 1. Kemudian yang bawah kita pindah baris pakai titik koma. Jadi dimulai dari 2 sampai 20 incrementnya 2. Dari sini mungkin bisa diikuti ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat sebuah matriks dengan ini ya, dengan range yang dengan range yang sudah kita tentukan, kemudian jumlah datanya yang kita pentingkan, kita gunakan linspace. Jadi misalnya ini matriksnya A gitu kan, A sama dengan linspace sekian-sekian. Sintaksnya adalah linspace awal, koma akhir, koma jumlah data. Jadi berbeda dengan sinteks colon atau sinteks titik 2. Kalau di linspace kita menggunakan pemisahnya adalah koma karena kita linspace merupakan function kayak gitu. Jadi 1,0,5. Jadi kalau di sini berarti kan 1 sampai 10. Jadi ujungnya adalah 1 dan 10 dengan 5 buah bilangan keseluruhan kayak gitu. Jadi nanti baginya intervalnya akan disesuaikan. Jadi ada 2 cara ya untuk membuat matriks. Silakan dicoba dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke matriks yang spesial. Jadi di kasus-kasus banyak sekali kita memerlukan membentuk sebuah matriks spesial ya. Contohnya adalah matriks 0. Matriks 0 kita bisa gunakan dengan zeros. Zeros, jumlah baris, jumlah. Ini kebalik ya. Zeros, jumlah baris, jumlah kolom. Ini salah ketik nih. Kemarin saya bikin materinya. Jadi jumlah kolom seperti biasa, jumlah baris seperti biasa, jumlah kolom berikutnya. Kan kolom yang vertikal ya, ada 2, barisnya ada 1, jadi 1,2. Kemudian kalau membuat matriks yang ukuran persegi, maka zeros dalam kurung 1 bilangan saja. Begitu juga untuk matriks ones atau matriks bilangan 1, maka ini sama ya, ini tipe juga dua-duanya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan untuk matriks spesial atau mungkin yang sebelumnya juga nggak masalah. Silakan diinterupsi saja. Kemudian matriks yang penting juga matriks identitas atau kalau dikalikan maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kayak gini kira-kira matriks identitas sinteksnya adalah I. Karena matriks identitas ini selalu square, maka satu saja sinteksnya.
Kemudian untuk matriks diagonal, di matriks diagonal misalnya kita ingin diagonal 1, 2, 3, 4, maka diag X atau diag, kalau di sini diag A karena definisinya adalah A, maka nanti bilangan dalam vektor A ini akan masuk ke dalam matriks diagonal kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari matriks zeros, one, I, dan D. Kemudian kita ingin menggabungkan matriks ya. Jadi kalau kita ingin apa dalam kasus-kasus tertentu kita ingin reshaping data, jadi matriksnya ingin kita gabung. Jadi langsung saja dimasukkan kayak membuat matriks saja. Jadi kalau tadi A sama B, A-nya 1 2 3 4 5 apa 1 2 3 4, B-nya 5 6 7 8. Kalau ditempel secara horizontal maka A spasi B sudah bisa langsung masuk. Kalau vertikal berarti A titik koma B. Kayak gini caranya. Ini A-nya sudah dijelaskan. A-nya 1 2 3 4, B-nya 5 6 7 8. Jadi ini caranya untuk menggabungkan matriks secara horizontal maupun vertikal. Kemudian operasi aritmetika dan deret matriks. Jadi kalau yang tadi sudah ditanyakan ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, dan perkalian atau ini perkalian elemen wise. Jadi yang sesuai dengan posisinya masing-masing. Juga ada untuk pembagian, pembagiannya ada pembagian kanan elemen wise, pembagian kiri, dan pembagian kiri elemen wise. Juga sama. Lalu ada pemangkatan elemen wise, kompleks conjugate transpose. Ini cukup kompleks ya menjelaskannya. Jadi intinya adalah transpose yang mengubah posisi dan ini apa namanya menegasikan elemen ininya, elemen kompleksnya. Jadi elemen imajinernya yang nanti dinegasikan. Ini dalam kasus-kasus tertentu membutuhkan, tapi sepanjang pengalaman saya menggunakan MATLAB, saya tidak pernah menggunakan. Lalu untuk ini yang sering digunakan, transpose biasa, menggunakan petik. Jadi digunakan untuk mentranspose dari matriks itu sendiri. Kira-kira begitu. Lalu ada juga perkalian cross dan dot. Perkalian dot dan cross ini seperti biasa ada matriks A dan B, lalu kalau di-crosskan ya hasilnya akan tampil seperti yang di bawah itu. Kemudian perkalian dot, kalau vektor kali vektor maka hasilnya akan menjadikan skalar. Sinteksnya cross x, y dan dot x, y. Lalu sinteksnya untuk determinan matriks. Determinan matriks dilambangkan dengan det dari matriks itu tadi ya, det x. Lalu inverse matriks menggunakan INV. Jadi karena memang ya di MATLAB ini kan dispesialisasikan untuk operasi matriks. Jadi untuk matriks memang sangat banyak ya di fiturnya di MATLAB. Kalau kita punya A-nya 1, 2, 3, 4, maka determinannya adalah negatif 2. Lalu inverse-nya adalah negatif 2, 1, 1,5, dan negatif 0,5 kayak gitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan keseluruhan?
Silakan ditanyakan teman-teman kalau ada yang mau dibingungkan, ada yang dibingungkan silakan ditanyakan. Oh iya, teman-teman yang dari BEM FTM juga bisa mencoba ya. Nggak hanya peserta saja, teman-teman yang lain bisa juga mempelajari. Mbak Cika, ini ada Mas Zulfa. Monggo dicoba juga kita belajar bareng-bareng. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita coba latihan. Ini ada contoh soal, nanti kita bahas. Mungkin teman-teman yang lain silakan mencoba semua ya. Ada matriks A, sekian, lalu dinyatakan A dikurangi B sekian, B ditambah 2C sama dengan sekian. Jika matriks D sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B dikali C, hitung persamaan matriks D. Jadi ini clue-nya, simpan matriks A, B, C, dan D dalam sebuah variabel. Silakan dicoba teman-teman. Sampai waktunya habis. Ini dikit lagi sudah jam 11. Kalau ada yang kendala langsung bilang aja. Mbak Fadlila Rahmawati bisa dioper hostnya. Saya barusan DC. Ya, makasih. Sudah, Mas.
Ada yang sudah selesai? Nyoba sih, Mas. Oke, siapa ini? Firdaus, Mas. Oh iya, silakan. Coba share screen ya. Oh iya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Mungkin pengerjaannya seperti ini, Mas. Kita pendefinisian yang matriks A 1, 2, 3, 1, lalu yang B ya kita ini operasi matematika biasa, lalu dapat matriks yang D-nya nanti A tambah B dikali C, nanti dapat matriks D-nya itu min 4, min 4, 27, 27. Oke, kita coba cek aja ya. Ya, Mas. Jadi di sini, ditampilkan aja nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman yang lain dulu lah. Kita bandingkan sama yang lain dulu. Kita pengen lihat dari teman-teman yang apa yang sudah bisa semua. Nyoba. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau berbagi? Mas mungkin bisa lihat soal yang tadi. Oh iya, sorry. Ada yang sudah? Yang lain? Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong tadi silakan dibuka link tree saya di LinkedIn terutama, silakan di-connect, tinggalkan pesan kalau dari ini ya, kelas MATLAB dari FTM ya, nanti biar saya bisa langsung kenal sama teman-teman semua. Link tree saya di sini, saya annotate dulu. Silakan di-connect teman-teman. Langsung nanti saya save. Ada yang sudah selesai ininya? Sudah selesai latihannya? Contoh soal? Mas izin menjawab tadi tuh ada galat, jadi hasil dari D-nya tuh beda, Mas. Beda. Oke, siapa itu? Kalau boleh tahu? Masih Firdaus, Mas. Oh, Firdaus ya. Gimana tuh? Bisa di-share lagi coba. Silakan share screen lagi. Yang pertama tuh kan harusnya tuh di A kan, ini A emang matriknya cuma A. Terus yang B itu A dikurangi B. Nah, si yang A-nya tuh dipindah ruas gitu. Jadi yang tadinya
harusnya negatif gitu, jadi positif soalnya dikali sama negatif di depannya, jadi B-nya itu bukan minus, jadi B-nya itu positif. Terus yang kita nyari variabel C ini tuh penjumlahan dari B ditambah C gitu. Nah, karena ini C-nya kita mau nyarinya yang C biasa bukan 2C, berarti kita semua variabel yang di dalam ini dibagi 2. Terus kita mau nyari matriks D. Jadi tinggal kita cari A tambah B dikali C. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi nanti matriksnya 7, 15, 27, 48. Oke, kita coba cek ya punya aku ya. Oh, sudah sama. Ini boleh di stop screen, Mas? Boleh, silakan. Oke, kalau gitu kita coba share screen ya. Kira-kira seperti apa? Di sini tampilannya adalah seperti berikut. Matriksnya A merupakan 1, 2, 3, 1. Kemudian kita langsung saja B itu kan negatif ya, posisinya di kiri ya. Jadi kalau A-nya yang sudah di kiri ini kita pindahkan jadi negatif. Jadi di dalamnya seperti ini. Tapi karena B-nya masih negatif, supaya kita dapatkan B positif adalah negatif dikalikan sekian. Sehingga kita dapat B-nya sekian. Lalu sama juga seperti C. B ditambah 2C kan. B-nya pindah ke kanan jadi negatif. Kemudian itu kan masih 2C. Jadi C-nya harus ini dibagi 2. Kemudian D-nya adalah A ditambah B dikali C. Nah, dari sini kira-kira ada yang masih dibingungkan nggak, teman-teman? Nggak ada yang dibingungkan? Aman, Mas. Oke, kalau paham, mungkin kira-kira cukup sekian untuk pertemuan pada siang hari ini ya, teman-teman. Nanti soal, jadi kalau di MATLAB ini, khususnya kelas MATLAB ini, tiap pertemuan bakal ada latihan. Jadi nanti soal latihan akan saya bagikan di grup. Jadi silakan coba dikerjakan dulu. Dikumpulkan segera gitu aja ya. Jadi syaratnya nanti kalau teman-teman setelah pelatihan ini ingin dapat sertifikat, maka seluruh tugas dan latihan harus dikerjakan dan nanti mengisi form evaluasi begitu. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan untuk siang hari ini. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, nggak usah sungkan-sungkan untuk nanya. Kalau bisa sementara di grup aja dulu, nanti silakan ditanyakan, soalnya nanti barangkali buat teman-teman yang lain itu juga bisa menjadi sebuah ilmu gitu. Jadi kalau misalnya masih sungkan ya nggak apa-apa, ditanyakan di Japri gitu aja ya, ke chat saya sudah masuk di grup, jadi langsung ditanyakan saja. Ada yang mau disampaikan teman-teman untuk siang hari ini? Isi masuk sebentar, Mas. Tadi kan di PPT-nya itu ada ini ya, ada banyak itu formula-formula gitu. Putus-putus? Di-share, biar mungkin mau dicoba sendiri gitu. Oh iya. Kalau PPT selalu di-share kok. Materi selalu di-share. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi, atensi, perhatian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua.